Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali rasanya hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah semua dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah BTV yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di Jalan Dakwah selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita kaji bersama guru kita, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau, Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat. Wajahnya semakin bersinar. Masya Allah. Dan Hilman juga senang karena ada ibu-ibu yang ini wajahnya calon ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Dan ibu-ibu ini juga sudah gak sabar ingin mendengarkan tausiah syariah. Tapi kita sapa dulu dari mana ibu-ibu yang hadir sini. Sudah ada dari Majelis Taklim Ratu Aisyah Community Pandeglang, dari Majelis Taklim Al Furqon Curug Tangerang, Majelis Taklim Nurul Quran Ustazah Sumiati, dan juga Majelis Taklim Amanah Soleha Bandung. Assalamualaikum. Ibu, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Masa keren. Bu, pernah gak sih ibu ngerasa hampa? Pernahkah kau merasa hatiku hampa? Pernah bu? Padahal kehidupan lagi baik-baik aja bu, lagi gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok jiwaku, hatiku terasa kosong, hampa. Seperti ada masalah tapi bukan masalah besar. Tapi ibu ngerasa capek, gak bersemangat, sedih, gak tahu kenapa. Aduh, gak enak banget ibu ya. Pernah bu kayak gitu bu? Gak ada angin, gak dapet, tiba-tiba kok kayaknya kok capek banget ya. Hampa, kosong jiwanya. Nah, kalau ibu pernah merasa seperti itu, hari ini tema kita berkaitan dengan apa yang tadi baru saja saya tanyakan ke jamaah. Hariku cerah, jiwaku gelap. Nah, nanti tema ini juga akan ada subnya yang juga akan dibahas oleh Hilman. Tak selalu yang berkilau itu indah. Tak selalu yang berkilau itu indah. Langsung saja kita akan dengarkan tausiah dari Hilman. Silakan tak selalu yang berkilau itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda. Bunda. Apa kabar semua, sehat? Mudah-mudahan ya Bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini tema ngaji kita adalah hariku cerah, jiwaku gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan
cahaya untuk hatimu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Allah mengampunimu. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau tanya, boleh apa boleh? Ada nggak di antara bunda yang pernah gelisah dalam hidup? Ada. Yang mana orangnya? Ada nggak di antara bunda yang pernah ngerasa kecewa dengan hidup? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Ahilman, yang namanya manusia itu punya hati. Punya apa? Hati itu sifatnya mudah terbolak-balik. Kadang bahagia, kadang sedih, betul? Kadang kecewa, kadang nerima, betul? Kadang lapang, kadang sempit, betul? Itu namanya hati. Nah, sekarang gimana caranya agar semua rasa di hati ini tetap diarahkan pada rasa yang sesuai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, kalau ada orang yang hatinya hampa, kalau ada orang yang hatinya sedih, gelisah, kecewa berlebihan, mohon maaf, boleh jadi yang bermasalah bukan hatinya, tapi yang bermasalah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Betul apa betul? Apa ciri orang yang kurang iman? 3 saja. 1, sering gelisah dengan yang sudah terjadi. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang? 2, orang yang kurang iman sering khawatir dengan yang belum terjadi. Ada? Dan yang ketiga, orang yang kurang iman sering merasa capek, lelah dengan yang sedang dijalani. Makanya mohon maaf, kadang yang capek bukan badannya, tapi yang capek hatinya. Iya kan? Bunda di rumah tangga sering begitu kan? Sebenarnya bunda teh kuat fisik mah, tapi hati tersiksa. Tapi kadang hati ngerasa ada yang bikin hampa dan kecewa. Ada yang begitu? Maka caranya yang harus ditingkatkan adalah iman dan takwanya. Karena Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati seseorang ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan dakwah BTV jadi jalan kebaikan yang mengundang cahaya Allah untuk hati kita, sehingga melalui tayangan ini hati kita tidak lagi hampa dan kecewa, insya Allah. Baik, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Jadi untuk bisa mendapatkan cahaya dalam hati kita adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman ya kepada Allah dan Rasulnya. Oke, sekarang Bunda kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada mau saya. Ya, ibu mau, ya silakan Bu. Ya, silakan bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya Ibu Ratna Dewi dari Majelis Taklim Ratu Aisyah, Kabupaten Pandeglang, Banten. Masya Allah, Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong. Izin saya bertanya, ya, AA. Silakan. Dan saya izinkan tadi Bu. Iya. Jadi ini bukan tentang saya, tapi tentang kerabat saya. Kerabat. Jadi ada gadis yang sudah berusia 26 tahun, kerjanya mapan, kehidupannya layak. Wow. Orang tuanya juga sudah bekerja, maksudnya orang tuanya bekerja, sudah layak juga. Kegiatan traveling, jalan-jalan, karirnya bagus, tapi sayang sampai saat ini beliau belum mendapatkan jodoh. Kaget saya. Sampai saat ini belum dapat jodoh. Iya. Kagetnya semua. Iya. Kaget. Terus. Padahal semuanya baik ya Bu ya. Iya. Baik kan? Jadi untuk Cantik pula. Cantik. Cantik. Aduh.
Iya. Kenapa gak dibawa kemari Bu? Iya, jadi sudah mapan, sudah karirnya juga bagus. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, adakah trik khusus untuk bisa mendapatkan jodoh Iya. dengan yang bagus? Apa saja doanya supaya jodoh cepat datang ke beliau? Iya. Itu saja AA. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ah? Iya. Silakan. Dijawab pertanyaannya. Baik. Cantik, mapan, tapi belum menikah. Kok juga gitu sih kapan? Oh iya. Jadi ke bawah. Silakan. Bunda. Iya. Jodoh itu dicari dan dinanti. Betul? Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Tapi pada akhirnya yang menentukan jodoh itu siapa? Allah. Maka poinnya dalam proses mendapatkan jodoh terbaik libatkan Allah. Karena mohon maaf, ada orang yang kenalnya lama nggak jadi jodoh, ada tidak? Ada yang kenalnya bentar jadi jodoh, ada? Berarti jodoh itu di atas ketentuan siapa? Allah. Maka untuk mendapatkan jodoh libatkan Allah agar kita bisa mendapatkan jodoh terbaik sesuai dengan maunya Allah. 2. Apa amalannya? Tentu ada ikhtiar. Ikhtiarnya 2. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. 1 ikhtiar bumi, gimana caranya? Ta'aruf, iya kan? Kenalan, boleh nggak? Sosialisasi. Boleh. Buka hati, ketemu dengan teman, bikin relasi yang makin luas, boleh tidak? Makanya izin ya, kadang dalam hidup teh kita jangan, kalau kata orang Sunda mah keeman. Keeman tuh diem aja terus di rumah. Makanya berangkat ngaji, iya kan? Kali aja pas ngaji ketemu MC yang iya kan? Jadi ikhtiar bumi. Sok buka hati, buka diri. Kalau ketemu teman, kamu boleh nggak kenalin aku sama teman kamu? Boleh nggak? Antar orang tua saling mengenalkan, boleh tidak? Boleh. Ikhtiar bumi. Tapi juga yang tidak kalah penting ikhtiar apa? Langit. Apa A nitip aja, 3S aja. S yang pertama sholat. Perbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki hidup kita. 2 sedekah. Apa? Sedekah. Boleh pancing rezeki kita dengan apa? Sedekah. Dan yang ketiga silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Percayalah, apalagi mapan, cantik dan seterusnya, hanya mungkin jodohnya bukan gak ada tapi belum datang. Atau biasanya karena masih menargetkan sesuatu yang lebih tinggi. Belum ketemu. Milih-milih. Selektif ya. Selektif. Sehingga dia merasa, atau kan juga laki-laki juga mikir ya Bu ya. Ketemu perempuan, udah mapan, cantik, kaya, punya segalanya. Takut. Ya, Laki-laki takut, minder. iya mau pasti kan deketin. minder. Gue siapa? Nggak jadi deh. Iya kan gak jadi kan? Iya. Kecuali dia lebih tinggi daripada Iya. si cewek yang mau dideketin. Cuman kan susah ya. Sekarang nyari laki-laki yang udah mapan, keren, ganteng, kasep, pinter. Ada sih yang udah nikah biasanya. Ada. Biasanya kan. Ya makanya jangan pernah melihat orang sebelum menikah. Boleh jadi suksesnya itu setelah menikah. Karena biasanya beda istri itu bawa rezekinya masing-masing. Betul? Nah. Iya benar. Karena masing-masing istri itu bawa rezeki. Bukan maksudnya masing-masing istri 2, 3, 4 bukan. Oh, saya pikir masing-masing istri banyak bawa rezeki, berarti
Pakai pacar istri Bukan, pakai pacar bukan, cicing, bukan. enggak? Jadi masing-masing kita teh tergantung Oh. pasangan kita masing-masing. Jadi istri each other ya. Yes. Satu sama lain, istri satu sama lain. Beda gitu. ya. Oke. Iya. Dan belum tentu dengan yang lain. Makanya percaya aja, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Tepuk tangan dong buat bunda yang bertanya. Jadi emang bener ya, banyak yang bilang semakin tinggi strata sosial seorang wanita, status sosialnya semakin tinggi, itu semakin sulit jodoh kayaknya. Iya. Tadi ternyata setelah dianalisa begitu ya, Iya. oleh Ahilman. Makanya diperbanyak 3S, sholat, sedekah, dan silaturahmi. Untuk urusan langit dan urusan buminya adalah itu tadi, buka hati, kemudian bergaul ya kan. Oke, dan jangan selektif juga. Oke, selanjutnya, penanya berikutnya silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Itah. Saya mewakili dari Majelis Taklim Al-Furqan, Curug Tangerang. Iya. Curug Tangerang. Curug Tepuk Tangerang. tangan yang dari Curug Tangerang. Saya mau curhat dong. Boleh ya Boleh Bu, dong. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah Uni sama Apa yang ya. Uni mau curhatkan? Silakan Uni. Iya, terima kasih AA. Ini kan tentang rumah tangga ya. Enggak tahu. Enggak. Kan Uni yang mau tanya, Ama juga enggak tahu. Dari tadi yang didengar apa Uni? Iya, Tentang ini Uni, tentang apa namanya? Iya, jadi Hatinya hampa tapi jiwanya cerah. Iya. Harinya cerah tapi Iya. jiwanya hampa. Gelap gitu jiwanya. Iya, boleh tentang rumah tangga boleh. Rumah tangga boleh. ya, Uni. jadi kan kita punya penghasilan yang lebih mapan lah sama suami kita gitu ya. Terus Oh. kakak kita jadi kurang lah ibaratnya dengan istilah ekonomi gitu kan ya. Terus kita punya anak kita ibaratnya sekolahnya tinggi kita. lah gitu. Anak kita, saya belum apa-apa. Anak beliau. Oh iya, saya kaget. Baru kadang udah bilang anak kita. Anak Uni Iya. dan suami. Iya. Uni penghasilan lebih tinggi daripada suami. Iya. Dan anak Uni, lanjut. Iya, terus kakak kita juga udah nikah, udah punya anak lah. Cuman ibaratnya sekolahnya agak ke bawah lah ya. Jadi Sebentar Uni ngomongin suami itu tiba-tiba ada kakaknya nih. Kakaknya. Enggak, jadi ada dua Iya, keluarga. kakak Oh, dua keluarga. Rumah tangga beliau sama rumah tangga kakaknya. Oke, Iya, iya. gitu. Terus Uni, saya pelan-pelan Uni, maaf saya agak lemot soalnya Uni, maaf ya. Terus Uni, iya, terus kakak kalau misalnya nelpon apa nanya keadaan, ibaratnya istilah iri lah ya dengan keadaan kita gitu kan. Terus yang namanya dia kan iri ya. Kita mah diem Iya, aja iya. ya, diem. Tapi dalam hatinya gimana ya, nggak enak gitu. Terus bagaimana cara nasehatinnya ya, biar dianya nggak ada perselisihan lah Iya, iya. antara Iya, adik iya. sama kakak gitu. iya. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, adik kakak, adik kakak lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, rizkinya sama apa beda? Nasibnya sama apa beda? Maka mohon maaf, satu orang iri teh, cirina teh suka membandingkan hidup dengan orang lain. Iya apa iya? Ujungnya SMS, susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Yang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Yang lain beli kompor gas, dia yang kepanasan. Iya apa iya? Nah Uni kalau udah punya kakak yang memang tahu sifatnya teh mudah iri sama kita, berarti Uni teh kudu belajar. Jangan terlalu menunjukkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Iya apa iya? Uni teh udah tahu kakak emang begitu. Pas Uni ngumpul atuh Uni teh kemana-mana gelang dipake.
cincin dipakai. Lihat kakak udah mah iri-irian sama kita, makin kesel nggak kakak kita? Padahal kita ngerasa itu adik saya, dulu saya yang ngurus, saya yang bantu, kok sekarang dia yang lebih kaya. Udah tahu si kakak teh iri-irian sama kita, berarti kita kudu apa? Tidak usah terlalu nunjukin apa yang bikin sakit di hati kakak kita. Betul apa betul? Uni jawab, tapi kan ini teh buat bersyukur sama Allah. Iya boleh, tapi mungkin depan kakak mah agak disembunyikan aja. Karena kan ada sebagian orang yang suka begitu. Iya, makanya iya. Nanti hati-hati, ada namanya penyakit ain. Ain. Penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu penyakit yang timbul karena orang melihat kita nggak senang, nggak suka, dia iri, mendoakan yang jelek buat kita. Penyakit pandangan hasad ya. Dari pandangan hasad ya ayah. Iya, pandangan hasad. Makanya Uni minta maaf aja ke kakak. Kakak maafin ya kalau selama ini aku teh terlalu gimana. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat Uni, luar biasa. Baik, semoga terjawab Uni ya. Terjawab ya Uni ya. Semoga kakaknya bisa mengerti. Cuman kadang-kadang emang kalau di namanya acara keluarga Bu ya, mohon maaf sekali lagi. Tolong dikoreksi nih. Kalau ada keluarga kita yang miskin, yang paling kurang, pasti disuruh-suruh. Kalau acara keluarga, tuh beli ini, tuh cuci ini. Jangan begitulah Bu, kasihan mereka juga punya harga diri ayah. Kalau yang paling miskin pasti paling sering tuh jadi di dapur lah Ibu ya, suruh masak. Aduh, Ibu sering disuruh gitu Bu ya. Itu tolonglah dihargai ya saudara juga ya. Sama-sama bantu ke belakang, nyuci piring bareng. Jangan mentang-mentang kita paling kaya, kita bisa gini-gini ke keluarga kita yang nggak kaya. Jangan seperti itu Bu ya. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kita masih akan mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ahilman dengan tema kita Hariku Cerah, Jiwaku Gelap. Nah di subtema berikutnya, bagaimana cara menerangkan jiwa dengan ibadah, ya, menerangkan jiwa dengan ibadah. Tapi izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Ahilman sebelum nanti Ahilman melanjutkan tausiahnya. Ada pertanyaan dari netizen Ahilman yang sudah masuk di Instagram kita @jalandakwahbtv official. Pertanyaannya dari @Halimah Tusadiah. AA, Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Saya mau curhat. Ya. Kebetulan anak saya yang laki-laki ini minta tolong untuk melamar seorang gadis. Gadis kulamar, janda ku dapat. Oh enggak ada ini. Melamar seorang gadis. Dia anaknya ganteng dan pendiam. Nah, perempuan ini umurnya sama dengan anak saya ini. Gak terlalu cakep sih, tapi dari ini satu kantor. Tapi tipikalnya yang banyak ngomong dan belak-belakan. Dan saya gak terlalu suka sebenarnya sama mungkin perempuan yang belak-belakan ya. Entah kenapa dia sempat kelepasan cerita kalau si cewek ini suka banget sama anak saya dan pernah ke orang pintar biar anak saya jadi tertarik sama dia. Tapi orang pintarnya bilang kalau enggak usah pakai ilmu karena anak saya bisa diusahakan. Hingga akhirnya dia ngejalin anak saya. Jujur, saya nggak percaya si A bisa jadi dia melet anak saya. Enggak sih A? Gimana ya ini ya? Bisa jadi dia pelet anak saya, enggak sih A? Mohon pencerahannya. Mudah-mudahan nangkep ya pertanyaannya ya. Jadi intinya dia pengen ngelamar anaknya. Nah anaknya itu cowok. Iya. Nah tapi ibunya nih nggak suka kalau si ada cewek yang disuka anak itu karena belak-belakan. Iya. Pernah bilang katanya pernah kurang pintar memelet anaknya. Oke. Kurang lebih begitulah.
Baik Bunda. Satu, Aa jawab dulu pertanyaannya. Pertama, kita sebagai orang tua memang kita punya kewajiban untuk mengarahkan anak kita dalam menentukan kehidupan yang lebih baik. Betul? Termasuk urusan jodohnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, boleh kok kita kasih pendapat buat anak kita, boleh? Kita ngasih arahan, boleh? Ngasih petunjuk, boleh? Karena bagaimanapun setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak, betul? Tapi yang kedua tolong catat, kita juga jadi orang tua jangan egois, betul? Boleh jadi anak kita punya pertimbangan, punya pilihan. Terus gimana kalau anak kita minta dilamarkan dengan perempuan itu dan kita nggak serak, tanya sama anak kita, Dek, Kak, benar mau sama yang itu? Kok kayaknya mama nggak serak sih? Dia nanya, mama nggak seraknya apa? Jelasin, ngobrol. Boleh tidak? Harus. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali dikisahkan baginda Nabi Ibrahim itu mimpi dalam tidurnya untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih? Tidak. Bertanya kepada Nabi Ismail waktu itu, fangzur mada tara, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak, betul? Maka Bunda biasakan komunikasi, jangan egois, karena boleh jadi anak kita punya pertimbangan. Kalau sudah komunikasi, tinggal nanti tentukan yang terbaik seperti apa. Insya Allah. Lantas kembali kepada tema kita, bagaimana menerangkan jiwa dengan ibadah. Ya, tugas manusia itu selama hidup di dunia tugasnya apa? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Betul? Maka Bunda sayang, siapa yang pengen punya hati tenang? Siapa yang pengen punya hati yang lapang? Siapa yang pengen urusannya lancar? Siapa yang pengen bahagia? Jawabannya, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Betul? Khususnya ada 2 amal yang Bunda harus perbanyak agar hati ini bisa mendapatkan kebaikan. 1, zikrullah. Apa? Zikir kepada Allah. Karena yang bisa menenangkan hati adalah Allah, maka bagaimana caranya kita bisa tenang? Banyak ingat sama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan yang kedua, perbanyak amal soleh. Perbanyak apa? Amal soleh. Berbuat baik ke orang, ya. Belajar menyibukkan diri dengan kebaikan. Kalau orang nyakitin kita, maafin. Kalau kita bikin salah sama orang, minta maaf. Hatinya kudu bersih, jangan iri dengki sama orang, jangan benci sama orang. Orang yang di hatinya ada kebencian, mohon maaf, gelap hatinya. Betul? Capek. Sok, Bunda benci sama orang, capek enggak hati? Orang berbuat baik aja karena Bunda udah benci, bawaannya tetap salah. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Gak seneng lihat orang seneng, padahal mohon maaf, boleh jadi kalau kita seneng sama orang yang seneng tuh, boleh jadi Allah nularin senengnya dia sama kita. Makanya mohon maaf, yang membuat Bunda sulit
mungkin bukan kurang duit, tapi yang bikin hidup kita sulit karena hati yang sempit. Status hari ini. Catat itu. Catat Bu, catat. Yang bikin hidup sulit bukan karena kurang duit, tapi karena hati yang sempit. Mudah-mudahan hati kita bercahaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Apalagi di sini wajah-wajah yang gak kekurangan duit ya di sini ya. Hatinya juga gak ada yang sempit semuanya, lega hatinya. Jadi kelihatannya wajah-wajah yang tidak pernah sakit hati ini seperti ini. Kalau gitu langsung aja udah kasih kesempatan. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nggak ada Bu ya. Ibu silakan. Ya itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mau bertanya Iya Bunda. Tapi mohon maaf juga kalau pertanyaan saya yang sampaikan ini memang agak kurang baik. Iya. Begini jadi saya melihat orang sudah berangkat haji, sudah umroh bolak-balik. Sementara kita mengumpulkan uang sudah sekian lama gitu. Tapi tidak sampai-sampai. Karena kita ini banyak keperluan yang lain. Sehingga uang tuh selalu tidak terkumpul. Terkadang saya suka merasa iri. Lihat orang lain dengan mudahnya bolak-balik ke tanah suci. Tapi tanpa usaha yang nampak gitu. Nah akhirnya muncullah rasa iri di diri saya. Kenapa orang bisa seperti itu sedangkan kita tidak bisa, atau saya sendiri tidak bisa seperti mereka. Nah, yang saya tanyakan nih, sifat iri saya ini apakah termasuk kategori jiwa yang gelap? Padahal niatan ini kan niatan mau ibadah umroh. Tapi kenapa hati kita ini masih tetap, atau hati saya ini masih tetap iri kepada mereka? Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iri melihat orang bisa ibadah umroh, pergi haji bolak-balik, kita nggak ibadah nih, nggak haji nggak umroh. Nah, apakah iri yang seperti ini termasuk dalam jiwa yang gelap, Pak? Oke, Bunda. Ada 2 iri yang diperbolehkan. Ada berapa? 2 iri yang diperbolehkan. 1, iri kepada seseorang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bunda lihat orang kok rasanya ibadahnya rajin, Masya Allah. Sholatnya nggak tertinggal, tepat waktu, awal waktu, bisa ngaji. Boleh nggak iri? Boleh. Ustadz, Bunda memeni Masya Allah Ustadz. Kadang azan zuhur jam 12, sholatnya jam 2. Kadang azan asar jam 3, sholatnya jam. Bunda lihat orang yang sholatnya tepat waktu, iri. Boleh atau tidak? Bunda sekarang kan suka nonton BTV ya, Jalan Dakwah jam 6 setiap hari itu kan. Lihat ada orang bisa berangkat ngaji ke BTV ketemu AA, iri, boleh enggak? Boleh. Kapan ya saya bisa ketemu AA Hilman ngaji di BTV? Sekarang ketemu. Alhamdulillah. Di TV sama di asli beda ya. Di TV mah agak kelihatan teh meni gemuk gitu. Aslinya meni asa tirus, glowing dan seterusnya. Boleh iri? Boleh. Iri sama orang yang dikasih ilmu dipakai buat amal soleh. Nah yang kedua, iri yang diperbolehkan adalah iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Boleh iri? Ada orang lihat dengar Pak Haji Bedu. Haji Bedu infak AC masjid senilai 48 juta. 10
10 AC berarti itu. Iya. Karena 1 AC 4,8. Oh iya, 10 AC. Iya. Bunda teh denger, bilang ya Allah, kapan kayak Pak Haji Bedu bisa infak AC, boleh iri? Bunda tadi lihat tetangga bisa haji, bisa umroh, ya Allah lancar bener rizkinya, bisa umroh tiap bulan, tiap tahun, pengen, boleh iri? Yang tidak boleh itu adalah iri urusan dunia. Gak usah. Lihat orang mobilnya 5. Wah, 5. Gonta ganti dia naik mobilnya. Iya, emang dia gak punya mobil. Iya. Jadi naiknya gonta ganti. Ganti, iya. Naik taksi online. Iri urusan dunia. Lihat suami orang kayaknya lebih cakep dibanding suami kita. Jangan. Ya, kenapa AA? Itu urusan apa? Dunia sementara. Tuh 2, 3. Sementara. Maka kembali kepada pertanyaan Bunda, boleh iri saya dengan orang yang bisa haji umroh tiap tahun? Boleh. Nah, tapi nggak cukup sampai iri. Iri yang diperbolehkan itu maksudnya agar kita termotivasi, bisa ngikutin kebaikan yang dia lakukan. Nggak boleh kita jadi hasad. Misalnya Pak Haji Bedu tadi infak AC, paling korupsi itu mah. Nyinyir gitu namanya. Tidak boleh disertakan hasad ya. Nggak boleh. Dengki Kayak nggak boleh. alah percuma umroh tiap tahun juga si eta mah. Gitu loh. Belum tentu diterima. Iya. Belum tentu ibadahnya diterima. Belum tentu mabrur. Orang banyakkan selfie dibanding zikir juga. Jadi dibahas gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita iri dengan kebaikan orang jadi motivasi. Mudah-mudahan kita seperti orang itu kebaikannya. Amin. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Boleh dengan syarat tadi Boy ya. Ada syarat, ada term and conditionnya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ibu, iya. Silakan Ibu. Kok Ibu udah sedih aja belum nanya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Empi dari Majelis Ta'lim Al-Furqon, Curug Tangerang. Ibu siapa? Ibu Empi. Ibu Empi. Ibu Pipi. Empi. Game Ya. Ibu Empi. Saya mau curhat Boleh Bunda. Alhamdulillah keluarga saya adem ayem, tapi justru sekarang yang jadi masalah dengan tetangga saya. Tetangga. Ya. Keluarga mah adem ayem. Tetangga sekarang masalahnya. Tetangga yang bermasalah. Masalahnya saya buka warung. Ya. Tapi dia paling duluan buka warung. Jadi Ibu buka warung. Iya. Tapi dia lebih dulu buka warung. Ya, sekarang saya buka warung. Iya. Tapi duluan dia. Oke. Akhirnya warung Ibu ditutup sama dia. Saya baik-baik aja sih tadinya mah. Baik-baik aja. Pas saya buka warung, dia nggak pernah mau nanya, ngomong gitu. Merasa saingan. Iya, kan saya niatnya baik untuk membantu keluarga, Betul. Itu bagaimana solusinya gitu? Solusi apa? Ini masalah Ibu teh menurut apa? gitu supaya tetangga saya itu bisa baik lagi sama saya. Tetangga teh gitu. bisa nerima. Ya. Bisa baik lagi. Seperti awal lah, ngobrol lagi, biasa, tegur gitu, sapa nanya. lagi. Gara-gara Ibu buka warung, sepertinya tetangga Ibu nggak pernah negur Ibu lagi. Nggak pernah ngobrol. Coba deh Ibu sekali-sekali belanja di warung dia gitu. Ya, siapa tahu tuh solusi ayah. Iya. Ibu jual apa? Ibu warungnya sama dengan dia dagangannya. Sama. Ibu waktu mau buka warung ngobrol nggak sama dia? Enggak. aja. Kayak Ibu yang punya warung. Enggak. Deketan banget. Iya. Enggak Sampingan. sih deket mah. Enggak deket mah coba selang berapa gitu. Selang berapa rumah, tapi deketan banget. Dua rumah iya. Yang dijual sama. Sembako gitu sama warung sembako. Barangnya sama. Barang. Harga Ibu lebih murah. Ya sama. Sama. Ya udah. Atau mungkin ada solusi lain kali mungkin dengan cara ya berkonsinyasi, berkolaborasi. Yuk kita bikin warung berdua nih, join modal. Susah juga ya. Ya makanya ini penting ya Bunda.
adab bertetangga itu penting tidak? Misal bunda teh tahu tetangga teh jualan, barangnya teh tahu barangnya apa, harganya tahu. Terus tiba-tiba bunda juga jualan di samping. Menurut Aa mah kurang adabnya teh. Iya kan belum sebelum. Iya tidak? Kurang etikanya menurut Aa mah. Walaupun rezeki mah nggak akan ketuker atau A, iya kan? Tapi kan punten, dia sudah dagang duluan. Kalaupun kita mau buka, apa salahnya kita ngomong sama tetangga kita? Mungkin ibu pakai strategi yang sudah ada kali A. Gimana? Di mana ada si alfa, di situ ada si beta. Ayo. Iya, tapi kan masalahnya ini tuh tetangga. Iya. Iya kan? Nah, memang pada akhirnya pasar bergerak, tinggal milih yang mana. Iya. Tapi kan apa salahnya ibu bilang, Iya Ce. Ce. Iya. Ce, aku teh mau buka warung, Ce. Oh buka warung. Iya, Ce. Mau jualan apa? Iya nggak jauh lah sama yang Ece jualin juga di warung Ece. Kok tega sih? Iya Ce, dah aku teh kan lagi bingung, keluarga teh lagi banyak kebutuhan dan aku tuh lihat di kampung sini teh peluangnya masih ada, Ce. Ya terus nanti pelanggan aku ke Ce, aku siapa yang beli? Itu yang aku harapkan, Ce. Jadi pelanggan Ce pindah ke aku, Ce. Karena kata orang sini harga Ce teh mahal. Nah, jadi apa salahnya kemudian komunikasi? Jadi kalau ayah ditanya, ama lebih baik memilih untuk ya lebih baik untuk menjalin silaturahmi yang baik daripada sekedar mengedepankan rupiah yang gak seberapa. Duit mah bisa dicari, uang bisa dicari, tapi persaudaraan, ukhuwah, persahabatan itu susah untuk dicari. Walaupun bunda ngerasa, tapi kan udah, memang kalau banyak alasan pasti ada aja. Bismillah, kecuali bunda buka warung, barangnya beda. Ya. Iya. Iya. Jualan ganti. Ya. Ganti, betul. Atau misalnya di sana ada beras, mungkin bunda bisa bilang, Ce, biar gampang, Ece beras sok nggak apa-apa, gula di aku. Nah, Minyak di aku. Iya enggak? Bisa enggak bunda ngomong begitu? Insya Allah. Beri semangat buat bunda yang buka warung. Ya mungkin kalau misalkan tetangga ibu jualan sembako, ibu gantilah jual elektronik atau jual apa. Ya kan, bahan-bahan yang lain mungkin alat tulis kan, fotokopi bisa. Ya kan, apalagi juga banyak yang membutuhkan kan fotokopi, alat tulis kantor gitu kan. Kalau sebelahnya warung. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Iya silakan. Ini sebelahnya Ibu yang punya warung ini, bukan orangnya. Oh, bukan ya, beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakili dari siapa Bu? Ibu Mika. Ibu Mika. Mewakili ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amanah Solihah Bandung ya. Iya. Bandung. Ibu Mika, panggilannya Mikail. Mika aja. Oh Mika aja, iya. Mau tanya nih Oh malaikat tuh, iya. Waduh maaf ya. Silakan Ibu. Mau tanya nih Iya bunda. Mungkin pertanyaan saya singkat aja. Mengikuti tema yang sampaikan tadi. Baik, sudah paham. Nah, belum Kan singkat aja pertanyaannya. Belum nanya. Oh, belum. Ngasih tau doang singkat, tapi pertanyaannya belum. Iya Bu. Jangan dipegang belakang Bu, baterainya berpengaruh Bu. Ya, pegangnya gini aja. Nah ya. Jika kita kesulitan memaafkan kesalahan orang lain, apakah itu termasuk dari ciri-ciri jika jiwa kita itu gelap Padahal kita itu sudah bahagia, tapi sulit untuk memaafkan orang yang pernah menyakit kita. Kalau udah seperti itu bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mika nanti akan mendapatkan jawaban dari Ahilman setelah ini Bu ya.
Apakah Ibu Mika termasuk jiwa yang gelap? Iya. Karena mengalami kesulitan Memaafkan. dalam memaafkan. Iya. Sulit memaafkan atau kesulitan. Nah ini bisa kita bahas nih. Antara sulit dan kesulitan. Ya. Iya. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ya, sebelumnya di segmen sebelumnya ada penanya dari Ibu Mika yang bertanya apakah dia termasuk jiwa yang gelap karena kesulitan atau sulit memaafkan kesalahan orang lain. Silakan. Bunda, sulit memaafkan orang lain itu di antara ciri jiwa yang gelap. Kenapa Ahilman? Iya, karena sebenarnya memaafkan itu pahalanya luar biasa. Dan yang memerintahkan memaafkan itu siapa? Allah. Jadi ingat ya, kalau semua orang mencintai kita, kalau semua orang menyenangi kita dan tidak ada yang menyakiti kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Betul? Maka saat Bunda sulit memaafkan, tanya hati, ada apa dengan hati saya? Kok sulit amat memaafkan itu? Bunda jawab, iya terlalu sakit. Iya kan? Sakitnya tuh masih terasa. Ada di mana? Pasti Bunda ada alasan kan belum bisa memaafkan. Tapi kembali, kalau Bunda ingat memaafkan ini perintah Allah, mau atau tidak? Mau. Sama kayak Bunda diperintahkan sholat. Sholat tidak? Sholat. Bunda diperintahkan puasa Ramadan. Puasa tidak? Puasa. Sama, Bunda diperintahkan memaafkan. Kenapa Bunda tidak mau memaafkan? Bukankah dua-duanya sama perintah Allah? Mau sampai kapan Bunda merawat kebencian di hati? Mau sampai Bunda kembali kepada Allah masih ada kebencian di hati kita? Maka wajar orang yang sulit memaafkan bisa masuk kategori jiwa yang gelap. Terus gimana Belajar memaafkan. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita menyerah, justru memaafkan karena kita tahu ini perintah dari siapa? Allah. Dan Bunda ingat, ketika Bunda memaafkan orang yang nyakitin kita, Bunda jangan ngerasa bahwa enakan dia dia nyakitin saya maafin dia. Enakan dia. Bunda, memaafkan itu urusannya kita sama Allah. Jadi kita maafin orang itu biar urusan kita sama Allah tuh kelar. Biar kita dapat pahala dari siapa? Allah. Dia selama tidak bertobat, dia selama tidak memperbaiki diri, dia selama tidak menjaga dirinya berbuat baik setelah dia nyakitin kita, mohon maaf, dia masih punya urusan sama Allah. Dan dia masih akan dihisab oleh Allah ketika nanti di hari kiamat. So pertanyaannya, apakah rugi memaafkan? Justru Bunda rugi punya kesempatan memaafkan, tapi Bunda tidak bisa memaafkan. Padahal orang yang memaafkan tuh pahalanya luar biasa. 4. 1, orang yang pandai memaafkan dicintai Allah. 2, orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. 3, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Dan 4, orang yang pandai memaafkan diganti dengan kebaikan lebih banyak di hadapan Allah. Mau tidak? Mau. Lembutkan hati, bersihkan hati, belajar memaafkan. Walaupun kadang belum bisa melupakan. Karena beda antara memaafkan dengan melupakan. Mungkin belum bisa lupa,
tapi pelan-pelan memaafkan. Insya Allah nanti Allah yang lembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai memaafkan. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, itulah tadi tausiah dari Ahilman, hariku cerah jiwaku gelap. Bagaimana caranya supaya jiwa kita juga menjadi cerah? Yaitu dengan cara beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan sedekah, salat, sedekah, silaturahmi, dan yang paling penting terakhir tadi diingatkan kepada memaafkan. Karena itu adalah juga bagian dari perintah Allah kepada hambanya agar bisa memaafkan satu sama lain. Saling memaafkan satu sama lain itu adalah perintah yang pahalanya juga luar biasa ya. Dan itulah tadi bagaimana supaya jiwa kita tidak menjadi gelap dan menjadi cerah seperti hari-hari yang akan kita lalui. Dan seperti biasa sebelum kita pamit, mohon pimpin doa agar kita benar-benar mendapatkan hari yang cerah dan juga jiwa yang cerah, dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan setelah ini hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Engkau yang membolak-balikan hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami. Lembutkan hati kami. Ya Allah, kami mohon, tanamkan di hati kami hati yang penuh syukur dengan nikmat-Mu, hati yang penuh sabar dengan ujian-Mu, hati yang ikhlas beramal kepadamu, hati yang ridho dalam menerima takdir-Mu. Ya Allah, maafkan jika di hati ini ada penyakit hati. Ya Allah, ada sombong, ada ujub, ada takabur, ada riya, ada iri dengki, ada benci. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, agar di hati ini tidak ada lagi penyakit hati ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas jalan agama-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Allah, bimbing hati kami agar tenang menghadapi semuanya ya Allah, agar lebih tegar dan kuat melewati semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hilman untuk doanya. Dan terima kasih juga jamaah sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah CBD Mata Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada, jamaah yang ada di rumah yang telah menyaksikan program Jalan Dakwah BTV. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di @btvidofficial dan @jalandakwahbtvofficial. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial dan insya Allah akan dijawab oleh Hilman. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.